Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut masih di kisah nomor 3, Qissatul Mukhtal, kisah tentang orang-orang yang sombong. Di pertemuan sebelumnya ada 2 poin yang dibicarakan, yakni poin pertama tentang masalah isbal ya, yang celana di bawah mata kaki atau celana di atas mata kaki. Dan kemudian yang kedua yang kita bicarakan kemarin adalah libasus syuhrah, libas asyuhrah, pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah yang dimaksud oleh para ulama itu apa? Sekarang kita masuk di poin yang ketiga berkenaan dengan hadis-hadis di Qissatul Mukhtal ini. Akibatul kibri. Akibatul kibri itu efek kesombongan, akibat daripada sifat sombong. Efek yang pertama, orang yang sombong itu la yadkhulu al jannata mutakabbirun, ya, tidak masuk surga orang yang sombong. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin. Darrah itu sesuatu yang kecil, Pak, sesuatu yang kecil. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Tidak masuk surga orang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda semacam itu, ada orang tanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya seseorang yang suka kalau bajunya bagus, kemudian dan sandalnya bagus, itu orang itu sombong atau tidak? Dia tanya begitu kepada Rasul. Ya, ini ada hubungannya dengan pakaian yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama.
Karena ada pakaian-pakaian yang dipakai oleh seseorang, pakaian yang dipakai itu menyebabkan dia sombong, pakaian yang membuat dia jadi ujub. Kalau dalam bahasa hadis yang kita bahas kemarin pakai khuyala'a atau batoron, itu kesombongan. Ternyata memang baju yang kita pakai pun juga bisa menyebabkan kita jadi orang yang sombong. Lah ini akhirnya ada orang tanya, ya Rasul, kalau ada orang dia suka pakai baju yang baik, bagus, suka pakai sandal yang baik, bagus, apakah itu termasuk sombong? Jawaban Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Ya, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, menyintai, mensukai keindahan. Itu Allah. Boleh kita itu pakai baju yang baik, boleh kita pakai sandal yang baik, boleh kita pakai peci yang baik, ya boleh, dalam posisi memang Allah itu yuhibbul jamal. Yang tidak boleh itu kemudian Nabi bilang, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ya, yang namanya sombong itu berarti batarul haqqi, menolak kebenaran, dan juga wa ghamtun nasi, dan meremehkan, merendahkan orang lain, merendahkan manusia yang lain. Ketika kita pakai baju yang bagus, ternyata memakai baju yang bagus itu menyebabkan kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, atau kita memakai baju yang bagus, memakai baju yang baik, tapi dengan baju itu kita jadi meremehkan orang, merendahkan orang, itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita itu kepingin tahu kita ini orang yang sombong atau tidak, ya dua hal ini, suka menolak kebenaran dan suka meremehkan, merendahkan orang lain. Orang yang merendahkan orang lain, yang meremehkan orang lain itu sejatinya yang muncul di dalam dirinya itu merasa bahwa di dalam dirinya itu ada kesempurnaan, ada kelebihan. Maka nanti kita akan bahas yang namanya ujub. Ujub itu penyakit hati yang merusak. Biasanya orang itu kalau sudah ngaku iki wis soleh, aku iki wis apik, aku iki wis sugih, aku iki wis pinter. Ketika kemudian itu tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan, kecenderungan meremehkan, merendahkan orang lain itu besar, yaitulah sombong. Itulah yang kemudian yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu merasa dirinya sempurna. Iblis itu merasa baik. Sampai ketika Adam itu diciptakan dan kemudian Allah menyuruh iblis, malaikat semuanya bersujud, iblis menolak. Jangan sampai salah paham. Ada tokoh sufi tertentu yang menyebutkan kita harus belajar tauhid kepada iblis. Nah ini subhat itu. Kok iso belajar tauhid nang iblis iki piye maksudnya? Ya. Iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam ya karena kesombongannya itu, Pak. Dia mengatakan ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari Adam. Ketika di dalam diri jenengan ada muncul begitu, ngaku iku sing paling pinter, ngaku sing paling bener, sak liyane aku goblok kabeh, sak liyane kelompokku iku sesat kabeh, sak liyane kelompokku iku neraka kabeh. Iki model piye? Nabi tidak pernah mengajarkan begitu, karena masing-masing orang itu ada kelebihan, masing-masing orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Itu yang harus kita mindsetkan. Dadi ustadz masih ada kekurangan, makanya ustadz ya tetap kudu ngaji gitu loh. Oh dadi ustadz mau gak gelem ngaji piye model itu. Oh ya dadi mau balik ya tetap kudu ngaji. Oh, namanya jenenge mau balik ya kudu masih ada kekurangan-kekurangan. Terutama namanya mau balik kudu ngaji itu setidak-tidaknya ngeling nih
mengingatkan ngaji-ngaji model begini nih loh. Tidak layak kita itu merasa lebih baik dari orang lain, apalagi gampang-gampang menjustifikasi orang lain. Wong ilmu ini sesaupil lho ngilokne wong. Oh ngaji ini pirang tahun sih kok ngelek-ngelek nih wong. Itu tidak boleh Pak. Itu yang kita sebut dengan apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Maka pas ketika ada sebuah perbedaan di dalam masalah fikih, masalah istinbatul ahkam, rungokne dhisik, tiru Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu karyanya lebih dari 200 buku. Yang menarik dari Imam Al-Ghazali itu ketika dia itu tidak sepakat dengan sebuah istinbatul ahkam atau sebuah keilmuan, Imam Al-Ghazali akan mempelajari itu sampai detail dulu. Baru setelah itu beliau berani mengkritik. Lah kita kan enggak ya? Mengkritik Muhammadiyah tapi tidak paham dengan Muhammadiyah. Jahil itu. Mengkritik majelis tarjih tapi tidak paham tarjih itu apa. Nah, ada kan orang-orang Muhammadiyah mau balik masuk CMM lagi. Masuk CMM kok kemudian ngelok-ngelok nih majelis tarjih. Sok-sokan tidak sepakat dengan manhaj tarjih. Sudah belajar tarjih sampai berapa tahun sih? Sudah belajar istinbatul ahkam berapa tahun sih? Ya ayolah belajar. Jadi inilah penyakit di mana ketika seseorang itu merasa sudah lebih, seseorang itu sudah merasa itu, kalau dalam bahasa kita itu gak iso ngrumangsani tapi mung iso rumangsa. Rumangsa bener, rumangsa pinter, rumangsa hebat, rumangsa suci, rumangsa soleh, tapi gak iso ngrumangsani. Lho beda. Makanya kudu sing eling. Ingat ya, jadi mau balik itu dielingno karo Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hati-hati itu. Termasuk jadi mau balik itu nanti hati-hati. Ada era-era ruwe bidoh, keplesetnya orang alim itu bahaya. Leono wong pinter kepleset, hati-hati. Jamaah melok kepleset kepelicuk barang. Tuh makanya seperti mau balik ataupun kiai tetap kudu ngaji. Ya, kalau umpamanya Pak Ketua cabangnya ngotot mau balik kudu ngaji ya dituruti aja yang pimpinannya cabang kok. Jadi orang yang sombong itu suka menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Maka mangkana fi qalbihi khardalun min kibrin dakhalal nar. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan itu Allah akan jelungup nih, Allah akan melemparkan ke dalam neraka. Ini dalilnya diantaranya. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin akabahullahu ala wajhihi finnar. Itu loh. Jadi kalau di dalam bahasa ini pakai ala wajhihi, mukanya itu. Jadi dicemplung nang neraka jahanam itu duduk sikile dhisik. Ya, dicemplung nang neraka itu ala wajhihi dulu. Mukanya dulu yang didelep-delep nih. Saking mungkin malaikat saking gregetennya dia wong sombong-sombong model gini-gini. Janganlah ya. Jadi kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, entah itu harta, entah itu ekonomi, entah itu ilmu, pangkat, jabatan, itu semuanya cuma titipan. Allah tidak peduli pangkatmu irjen. Allah itu tidak peduli apapun pangkatnya. Masa dadi irjen baru membuat skenario, makarnya Allah kok dilawan, tidak iso. Itu ya, man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Ada yang menarik di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Yuhsaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzurri. Dzur itu sesuatu binatang yang kecil gitu ya. Binatang yang kecil itu, binatang yang kecil.
Kalau di dalam pembahasan kitab ini, Pak, wa innama yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad durri wa hum sigharun namli tahqiran li sya'nihim. Orang-orang yang sombong itu nanti di yaumul qiyamah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala yang umpamanya mereka itu disempurnakan seperti dzur. Az-dzur itu wahum sigharun namli. Sak cili-cili semut itu namanya dzur. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala itu tahqiran li sanihim, diserupakan seperti sekecil-kecilnya semut sebagai bentuk penghinaan kepada tingkah laku mereka yang di dunia sombong, suka ngeremehkan orang, suka menolak kebenaran itu. Lah, yang menarik kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking kecilnya model begitu itu, di sini kita langsung lihat. Hatta yata'ahumun nasu bi aqdanihim wala yash'uruna bihim. Coba lihat ini. Sampai nanti di yaumul kiamat ya diide-ide. Orang-orang itu ngide-ngide orang yang sombong-sombong di yaumul kiamat, mereka tidak merasakan itu. Wes, hati-hati. Poinnya nomor 3 sudah kita bahas, yang singkat-singkat saja. Ya. Jadi orang yang sombong itu ndak iso mlebu surga. Cirinya orang sombong tadi berapa? 2. Suka menolak kebenaran dan suka meremehkan, merendahkan orang. Jenengan dalam satu hari merendahkan orang berapa kali? Jenengan dalam satu hari meremehkan orang berapa kali? Masing-masing itu kemuliaan itu bukan dari titel mubalik, bukan. Jadi titel mubalik. Saya contohkan begini. Dulu pernah kita bahas sampai detail yang namanya Bal'am bin Ba'ura, ya masih ingat ya Pak? Bal'am bin Ba'ura itu hafal kitab Taurat, masih ingat ya? Murid langsung dari Nabi Musa alaihissalam. Sistemnya talaki, langsung didikte, diajari oleh Nabi Musa. Hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat, ya, sampai doanya pun mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita paham yang namanya Bal'am bin Ba'ura itu su'ul khatimah. Pada waktu itu Bal'am bin Ba'ura keilmuannya itu disejajarkan dengan para nabi dan rasul. Tapi tetap juga Bal'am bin Ba'ura itu su'ul khatimah. Lawang kita belum paham syariat secara detail, sudah sok-sokan. Saya yakin orang-orang Muhammadiyah mubalik Muhammadiyah khususnya tidak ada yang sok-sokan, tidak ada yang sombong-sombongan. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Namanya saja Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ittiba'u ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tataran 25 nabi itu terwakili 8 orang. Saya kembangkan sedikit ya. Tirulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orangnya murah hati, dermawan. Itu Nabiullah Ibrahim. Kemudian tirulah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu yang paling menonjol adalah ridhonya, legowonya. Meskipun dia disembelih oleh bapaknya karena perintah Allah, dia ridho. Yang ada pada diri seorang muslim radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian tirulah yang namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sabarnya, masya Allah, sabarnya luar biasa. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang begitu rupa, sabar beliau ini. Sampai istrinya meninggalkan dia, sampai anak-anaknya pun juga begitu dan seterusnya. Habis semua artinya sabar. Itu Nabi Ayub. Jadi orang mubalik itu, kalau jadi mubalik itu yang murah hati, yang legowo. Yang ketiga itu jadi mubalik itu sing sabar. Lek dadi mubalik gak sabar, umatnya ditinggali ya. Gak telaten ngurui umat itu. Ya, makanya ada pinter, ya kober, ya bener, ya banter, ya seger. Nah itu mubalik kan begitu seharusnya itu. Yang keempat tirulah namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu gak kakean ngomong. Nabi Zakaria itu gak kakean ngomong, tapi aksinya beliau yang luar biasa. Itu Nabi Zakaria.
Tirulah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu seorang nabi yang paling kuat muhasabahnya. Muhasabah ke dalam tafakurnya itu Nabi Yahya. Tirulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu meskipun anak angkat dari seorang raja yang luar biasa kaya, Nabi Muhammad itu tetap sederhana. Nabi Musa itu tetap sederhana. Tidak sok-sokan Nabi Musa alaihissalam. Tirulah Nabi Isa. Nabi Isa itu suka mengembara, mencari keilmuan, wawasan. Marsudi kaweruhnya kuat, itu Nabi Isa. Meskipun usianya muda, tapi ilmunya luar biasa. Dan yang ke-8, tirulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sifat yang paling menonjol adalah tawaduknya. 8 ini kalau bisa kita terok nih luar biasa. Terutama mubaliknya itu, kalau bisa menirukan yang 8 ini luar biasa. Nah, Nabi Muhammad itu tawadhu. Oke ya? Clear. Langsung masuk yang nomor 4. Wuqu'ul khosfi. Khosfi itu dibenamkan di dalam bumi itu, Pak. Mbok diuruk karo gempa bumi, diuruk karo tanah, itu namanya khosfun. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah Muhammad SAW akan muncul begitu. Kita bacakan sedikit ya. Ya, di antara tanda-tanda kiamat itu, Pak. Qala Rasulullah SAW, yakunu fi akhir zaman atau yakunu fi akhir hadil ummah khasfun wa maskun wa qatfun. Nanti akan muncul di akhir umat ini ada azabnya Allah berupa 3. Khasfun. Khasfun itu nanti akan ada umat yang dibenamkan ke dalam bumi, atau mungkin ya diuruk karo lemah gitu ya. Ada wa maskhun. Maskhun itu artinya mukanya, wajahnya, bentuknya dirubah seperti kera atau babi. Dan ini sudah pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Itu dirubah jadi babi atau jadi kera. Wa qatfun itu semacam musibah, azab dari Allah, di mana umat ini di akhir umat ini akan diberikan azab berupa hujan batu. Dijatuhi batu-batu yang kuat untuk membinasakan mereka. Itu di akhir ummah ini nanti akan terjadi. Lah kenapa sebabnya begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini ya tentang masalah khosfun, kemudian wa maskhun wa qatfun, ini riwayat Tirmidzi dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain secara sanad menjadi sahih li ghairihi. Jadi bisa kita menjadikan patok. Ibu Aisyah kemudian mengatakan, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kami ini akan diazab, kami ini akan disiksa sementara di dalam kami ini ada orang-orang soleh? Nabi bilang, na'am idza dhahara al-khabathu. Benar, meskipun di dalam itu ada orang-orang soleh, ada pinter-pinter, banyak para mubaliknya, tetap Allah akan mengazab 3 model itu ketika al-khabath, kejelekan, kemaksiatan itu semakin tampak dan merajalela. Nah, kalau di sini di dalam riwayat yang lain, itu oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dijelaskan idza dhaharatil qainatu. Dhaharatil qainatu. Apa? Idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumuru. Al-qainat itu apa toh, Pak? Al-qainat itu adalah biduanita yang dia itu menyanyi, yang nyanyiannya itu lebih cenderung kepada sesuatu yang maksiat. Dia tampakkan aurat-auratnya itu ketika menyanyi, termasuk goyangan-goyangan erotisnya juga ditampakkan. Itu namanya al-qainatu. Kalau sudah mulai semacam itu tanda-tanda azab Allah nanti akan diturunkan.
Sekarang luar biasa, ustadz ya delok, kiai ini ya delok. Di daerah mana itu ada panggung gede itu, penyanyi lah. Sekarang ini malah justru digandeng oleh Rasulullah dengan kalimat ma'azif wal ma'azif. Al ma'azif itu adalah alat-alat musik. Kalau sudah lagu-lagu maksiat-maksiat, jadi lagu yang bersifat maksiat, lagu yang bersifat erotis, pembawanya juga erotis, membuka aurat, itu sebagai tanda nanti azabnya Allah akan semakin muncul, yang namanya apa tadi? Khosfun wa masfun wa qatfun. Sekarang udah banyak Pak ya, akeh di omamai wong Muhammadiyah senengane dangdutan koplo ya akeh lho, tenanan itu Pak. Loh Pak, musik menurut majelis tarjih itu kayak apa sih? Kalau jenengan buka himpunan putusan tarjih, fatwa-fatwa tarjih, Muhammadiyah memang menyebut musik itu hukumnya sesuai dengan ilat hukum. Ilat hukum, maksudnya ilat hukum itu bagaimana? Maka nanti musik itu bisa menjadi sesuatu yang mubah, bisa menjadi sesuatu yang mubah tergantung konten dan pembawaan musik itu sendiri. Lah kalau umpamanya yang membawakan itu wanita cantik, buka aurat, megal-megal, erotis, maka secara ilat hukum itu hukumnya haram untuk dilihat. Tapi kalau pas ketika kemudian isi lagunya itu tidak ada pembawaan erotis, tidak ada pembawaan yang bidu wanita buka-buka aurat, tapi isinya itu memberikan semangat untuk berjuang di jalan Allah, maka menurut Muhammadiyah itu bisa menjadi mubah. Itu makanya di Muhammadiyah itu lagu Sang Surya itu boleh. Tapi kalau salawatan pakai lagunya, musiknya jarang kepang, nah itu perlu dibahas gitu ya. Tapi yang jelas yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah al-khobat, musiknya jenis musik yang maksiat, pembawa musiknya cenderung maksiat, vulgar, erotis dan seterusnya. Di TV-TV sudah umum seperti itu. Nah kalau jenengan itu suka ndelok ngono kuwi, berarti jenengan termasuk yang mempercepat dari kiamat semakin datang. Repotnya itu kalau jenengan sudah terjadi maksiat kemudian jenengan mati, enak-enak nonton ngono iku mati. Nah ini ternyata juga kalau di dalam kisahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada orang yang suka nyanyi lagu-lagu, kemudian pas ketika ditalqin yang keluar bukan la ilaha illallah, yang ditalqin itu nyanyi-nyanyian. Anak-anak kita kecil-kecil itu jangan dibiasakan nyanyi-nyanyi sing aneh-aneh lah. Mending mereka kenalkan dengan murotal. Jadi kalau boleh saya katakan, efeknya musik itu lebih dampak negatif daripada positif. Betul ya Pak ya? Di oman jenengan nyetel-nyetel koplo atau tidak? Lihat anak-anak yang HP-nya itu banyak murotal atau banyak musik-musik lagu-lagu begitu. Rata-rata lagu cinta-cintaan yang bikin orang nafsu syahwatnya naik. Entah cinta satu malam lah apa itu. Masya Allah. Tapi justru orang-orang Islam dan juga khususnya orang-orang Muhammadiyah suka yang gitu-gitu, musik-musik model begitu itu. Ini harus kita rubah. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu itu saklek kalau dalam masalah tauhid. Jangan buka lagi itu 7 pokok pikiran yang disarahkan oleh Jindar At-Tamimi tentang muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kenceng Muhammadiyah itu awal-awalnya. Sekarang itu piye? Nah kemarin sampai ngundang orang Syiah itu piye gitu. Saya kritik gitu. Kok bisa ngundang orang Syiah kemarin? Sampai teman-teman tidak ada yang mau datang. Terutama pemuda. Ayolah kita Muhammadiyah jangan dimasuki liberalisasi, sekularisasi, apalagi ditambahi sufisme atau ditambahi syiisme. Janganlah. Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Jangan dimasuki Syiah, jangan dimasuki liberal, jangan dimasuki sekuler. Ya, jangan dimasuki apa lagi gitu. Ya, sufi-sufi tasawuf yang tidak benar jangan. Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Ini sudah mulai dengan dalih moderasi Islam.
Juntrungannya bukan modern, bukan moderasi, tapi juntrungannya nanti ke liberal, ke sekuler, ke macam-macam. Makanya kemarin saya disampaikan pas ketika kita kemarin ceramah di Kasembon, sana kan ada ranting kita, ada cabang kita kuat di sana itu. Pak Dr. Haidar cerita sama saya, Ustadz di sini tuh udah ada istilah aliran baru namanya Islam Petanisia. Islam Petanisia itu apa Pak Dokter? Nanti akan muncul, di sini udah muncul namanya Islam berkebudayaan. Islam berkebudayaan itu adalah bukan membudayakan Islam, bukan, tapi mengislamkan budaya. Mengislamkan budaya. Jadi budaya-budaya yang sebenarnya dulu sudah terpendam, yang sebenarnya itu syirik, bid'ah, khurafat, nanti akan dimunculkan lagi. Dan itu dianggap nguri-nguri budaya. Nanti akan muncul begitu. Dan sekarang sudah jalan. Kok ngedusi punden itu dianggap budaya, bukan pada konteks kesyirikan lagi. Menurut mereka begitu. Dan seterusnya. Nanti akan muncul juga kalau jenengan rotok kenceng didik, radikal, Muhammadiyah ini. Kalau buat saya emang gue pikirin. Ya, kalau Muhammadiyah mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya purifikasi dan tajdid. Coba buka lagi itu tentang ideologinya Muhammadiyah. Kalau jenengan punya buku ideologi Muhammadiyah, punya tulisan Haidar Nasir, silahkan dibuka. Jenengan buka sarahnya tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, 7 pokok pikiran Muhammadiyah, 12 langkah Muhammadiyah, jenengan buka lagi supaya lebih memahami sebenarnya langkah gerakan Muhammadiyah itu yang lurus itu kayak apa. Nah, itu sih Pak ya. Nanti termasuk musik ini akan semakin banyak begitu itu Pak. Pembukaan aurat dan sebagainya. Wasuri batil khumur. Dan kemudian khamar itu nanti akan diminum. Terang-terangan minuman khamar, minuman keras. Bahkan nanti akan muncul legalisasi khamar. Dan itu sudah kita gagalkan dengan judicial review, digagalkan itu. Untungnya ada yang menggagalkan. Kalau tidak karu-karuan. Termasuk undang-undang yang akan melegalkan LGBT barang itu. Nah, clear kan? Jadi nanti akan muncul wuku'ul khosafi. Poin yang nomor 5. Nanti setelah itu kita dialog ya. Itsbatu adzabil barzakhi. Kalau di dalam hadis yang kita bahas kemarin, fahuwa yataljaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Penetapan adanya azab barzah. Ada barzah atau adab kubur. Jadi termasuk Muhammadiyah itu mengakui bahwa azab kubur itu ada. Sementara ini sudah mulai ada subhat-subhat di dalam menolak azab kubur, termasuk konten-konten yang terkenal di YouTube. Ya, titelnya juga doktor yang menyebutkan bahwa azab kubur itu hanya seperti mimpi buruk. Seperti orang-orang Mu'tazilah yang kemudian menolak ada azab kubur. Bagi kita orang Muhammadiyah, azab kubur itu paten ada. Orang-orang komunisme menolak namanya azab kubur. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi itu. Jadi azab kubur itu ada. Maka hadis yang kita bahas di awal pertemuan sebelumnya ada kalimat fahuwa yataljaljalu. Yataljaljalu itu kan berteriak kesakitan, mengerang kesakitan karena ada di dalam bumi sampai nanti yaumul qiyamah. Orang-orang yang sombong-sombong itu termasuk kan, dia pun juga akan mengalami azab kubur. Wong hadisnya jelas kok, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Keagungan itu ya selendangku, kesombongan itu ya sarungku. Faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Ya, barang siapa yang mencabut salah satunya dari kesombongan keagungan itu,
ya akan aku lemparkan ke dalam neraka, saya tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk apal Quran lek sombong, Allah ndak ridho. Meskipun jadi kiai lek sombong, Allah gak ridho. Meskipun sugih kalau sombong, Allah ndak ridho. Baik, azab kubur itu. Ada hadis yang menarik. Ada hadis yang menarik, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Diriwayatkan Ibnu Abbas di sini. Nah, ini termasuk nanti akan muncul hukum lek nyekar nang kuburan gawa kembang iki apa maksudnya? Hukumnya kayak apa dan Muhammadiyah nyingkapi gimana? Jadi suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu kan berjalan ya Pak ya. Berjalan marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, ketemu dengan dua kuburan. Kemudian Rasulullah menyebut innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Jadi dua yang ada di kuburan ini kata Allah sedang disiksa. Ini dalil yang dipakai juga oleh kita bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan azab kubur, hukumnya kafir. Oke, jangan tiru-tiru Mu'tazilah. Ya jangan tiru Mu'tazilah dan juga jangan tiru Khawarij. Di teologi Islam itu ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu beragama mendahulukan akal daripada syariat. Kalau ada syariat yang menurut dia tidak cocok dengan akal, tolak. Mu'tazilah. Sekarang ada Mu'tazilah gaya modern. Ada sampai hari ini yang menolak azab kubur itu sampai hari ini. Pernah ngomong-ngomong langsung sama saya dengan alasan hadisnya hadis ahad. Dan juga jangan menjadi khawarij. Khawarij itu akidahnya itu suka mengkafirkan orang, takfiri. Kalau orang khawarij itu orang yang di luar dirinya, kalau tidak cocok dengan dirinya sudah dihukumi kafir, ahlul bid'ah, sesat, ahlul neraka. Itu ciri-cirinya khawarij. Di Muhammadiyah bukan Mu'tazilah, di Muhammadiyah bukan khawarij, tapi di Muhammadiyah juga bukan Syiah. Syiah itu sama dengan konteks khawarijnya, karena menurut Syiah selain daripada Syiah semuanya itu sesat, ahlul neraka. Ayo dirating masing-masing Pak, dirating masing-masing di tempat kita masing-masing. Kok saya kemarin dapat kabar dari Kasembon, diberitahu Pak di daerah Tanjung itu apa memang benar begitu tuh Pak? Yang tak takok nih ya. Orang Kasembon sana itu ngerti malahan. Ya, orang Kasembon sana malah memberitahu saya, Pak itu yang di Tanjung itu Pak, hati-hati Pak. Loh, sampean ro teko ndi? Teko ngene. Coba aku tak takok nih tamire itu. Nah, itu di daerah Tanjung katanya begitu. Wow, alam nanti kita bisa bahas lagi itu. Ya, itu. Lanjut. Lah, satu kuburan itu amma ahaduhuma fakana la yastanjihu minal baul. Atau di dalam di sini la yastatiru minal baul. Kalau di dalam riwayat yang lain la yastanjihu minal baul. Satu kuburan disiksa oleh Allah di azab kubur karena tidak bersih dari air kencingnya. Najis. Namanya istinja. Dulu sudah kita bahas di sini, adab qadha'il hajah sudah selesai hari Rabu itu. Sementara yang satunya itu karena yamshi binamimah. Namimah itu suka adu-adu, combe dalam bahasa kita itu. Lah akhirnya Nabi itu mengambil Pak pelepah kurma dibelah jadi dua, seret, satu ditancapkan sini, satu ditancapkan sini. Dua kuburan masing-masing dikasih pelepah kurma yang basah. Nabi kemudian mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma malam ya bisa. Ya menawa barangkali nanti azabnya dua orang di kubur ini diringankan selama pelepah kurma itu masih basah. Kalau kita memahami hadis ini khususon untuk Nabi, yang bisa meringankan azab kubur dengan model semacam itu cuma Nabi. Sementara kita itu tidak punya kemampuan. Lah kalau umpamanya hadis ini dianggap umum, ya kalau hadis ini dianggap umum, ya penak.
Ya kuburane keluarga jenengan tanem ana apa sing basah-basah ya. Ya gedang ya apa. Ya kok penak men itu ya. Kita memahami ini sebagai sebuah bentuk khususan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Muhammadiyah kalau ziarah ke kubur itu aja aneh-aneh. Nanti buka jenengan di kitab Sahih Adabil Islamiyah punyanya Syekh Abdul Wahid Ibni Abi Salam itu etika-etika adab-adab kalau ziarah kubur itu apa? Lengkap di situ. Lengkap di situ. Lanjut, ada yang didiskusikan? Sudah panas toh? Nggih, sudah panas. Nggih, monggo. Lanjut, nggih, monggo, Pak. Apa benar yang tentang anggap kubur itu memang hadisnya ahad? Hadisnya itu yang disebut oleh para ulama adalah ahad. Kalau untuk sampai kepada derajat mutawatir itu biasanya adalah hadis-hadis yang bersifat fi'liyah. Kalau mutawatir itu kan begini, Pak. Umpamanya Nabi melakukan sesuatu. Saya jawab panjang ya, Pak ya. Kalau namanya mutawatir itu maksudnya Nabi melakukan sesuatu, plek, disaksikan oleh orang banyak. Red. Seperti sholat itu mutawatir. Yang menyaksikan para sahabat. Katakanlah yang menyaksikan 100 orang. Karena melihat Nabi sholat, rukuk, sujud dan sebagainya. Kemudian para sahabat ketika Rasulullah wafat, mereka punya murid-murid namanya tabi'in. Ketika para sahabat itu kemudian sholat, di belakangnya tabi'in. Katakanlah kita buat 100. Sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Itu namanya mutawatir. Mutawatir. Sementara hadis yang bersifat qauli itu rata-rata ahad. Jadi kalau umpamanya sanadnya itu diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, umpamanya Nabi bersabda, Ibnu Abbas umpamanya, atau Abdullah bin Mas'ud, ini sifatnya masih ahad, bukan masuk derajat mutawatir. Lah yang ditolak terutama oleh Hizbut Tahrir itu kan ini. Ya ditolak oleh yang dibubarkan oleh pemerintah itu karena ahadnya itu, bukan mutawatirnya itu. Tapi di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hadis ahad ketika sanadnya sahih, ya sanadnya bisa diterima, rawi-rawinya adil, rawi-rawinya dobit, rawi-rawinya bisa diterima, maka meskipun ahad dia bisa diamalkan. Jadi kalau hadis-hadis yang berkenaan dengan akidah azab kubur itu rata-rata ahad. Itu ya Pak ya. Baik. Lanjut. Ada yang lain? Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semuanya sudah, baik kita Muhammadiyah maupun NU itu tahu kan? Itu boleh dan tidak. Apa itu Pak? Ya, seperti siksa kubur itu kan jelas ada. Nggih. Semua itu tahu. Tapi kadang itu pura-pura tidak tahu karena takut nggak disegani oleh jamaahnya. Jadi artinya direkayasa, dimodifikasi tadi. Aku nggak kene, nggak bisa tadi seperti menguri-uri budaya, nyiram ini, itu kan memang jelas kurofat itu. Tapi dirasakan, tapi kan dia nanti nggak dipilih lurah. Karena kearifan lokal. Nggih, betul. Itu loh Pak ya. Nggih. Dia tuh tahu Pak, orang pintar-pintar semua. Ya itu gimana itu seperti itu. Baik. Maka kita harus kembali lagi kepada Quran dan Sunnah yang baik. Gitu. Jadi. Kita semua tahu. Nggih, betul. Jadi ini mengembalikan itu sekarang itu yang agak sulit. Karena apa? Akunya merasa aku paling tadi ya. Nggih. Aku paling pintar, aku paling berkuasa. Gitu Pak ya? Nggih. Seperti itu. Jadi untuk mengembalikan itulah mari kita tuh sadar ya. Baik itu mau balik maupun seperti kami ini. Terima kasih Pak. Ini ya takon ya Roto. Seperti itu ya. Nyenani mau balik ya Pak ya. Terutama mau balik sih gak tahu ngaji itu ya. Mau balik sih gak kober ngopeni umat ya.
yang berberani loh ya. Iya lah ya, pinter, bener, kober, banter, apa meneh Pak? Seger. Ono sing pinter tapi gak bener. Ono sing bener tapi gak pinter. Saya buka yang jenengan tanyakan itu, saya bukakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan buka di kitab Fathul Majid. Ini kita Muhammadiyah memahami ini, Pak. Nah, kencang hadisnya ini. Inna min du'fil yaqini antar donnasa bisukhtillahi wa antahmadahum ala rizkillahi wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajuruhu hirsu harisin wa la yaruduhu karihatu karihin. Saya hanya mengerucut yang di sini saja sesuai dengan pertanyaan jenengan. Di antara tanda lemahnya keyakinan, di antara lemahnya iman seseorang, antar donnasa, ketika engkau ridho dengan manusia, bisukhtillahi, dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara lemahnya iman ketika orang lebih memilih ridhonya manusia sementara dia menafikan murkanya Allah. Berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, di antara kuatnya iman orang itu, dia memilih ridhonya Allah meskipun dia itu dibenci oleh manusia. Makanya Nabi bilang di akhir zaman umat itu akan kalqabid alal jamr, seperti memegang bara api. Jenengan seperti Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan memerangi TBC itu, akan muncul bully, akan muncul istilah-istilah dan sebagainya. Nah, ini lebih kuat lagi di sini. Man iltamasa ridallahi bisukhtin nasi. Barang siapa yang lebih memilih ridhonya Allah bisukhtillahi, dengan murkanya manusia. Terus dia tidak peduli dibenci, dia tidak peduli diketingi, tidak peduli dibully, dituduh Wahabi dan macam-macam. Dia lebih memilih ridhonya Allah. Maka radhiyallahu anhu, Allah akan meridhoi dia, wa ardo anhu annas. Maka Allah nanti akan membolak-balik hatinya orang yang benci itu, nanti akan jadi ridho. Tapi waman iltamasa ridallahi, barang siapa yang lebih memilih ridhonya manusia bisukhtillahi, dengan adanya kemurkaan Allah, lebih memilih manusia karena takut kehilangan jamaah, karena takut dibully, karena takut di apa, tapi Allah murkanya datang. Orang semacam ini apa? Sakhitallahu alaihi, Allah akan benci dia itu, akan Allah murkai dia. Itu jawaban saya, Pak. Lah, sekarang ini tinggal kembali kepada kita. Kita ridho dengan manusia ataukah kita ridho dengan syariatnya Allah? Kalau di Bulu Lawang itu saya sampaikan, sana minoritas. Saya bilang kalau jenengan itu kemudian tidak memakai ini, habis sudah. Akhirnya akan muncul istilah munu, ada istilah Musa. Apa itu, Pak? Munu sama Musa. Kalau saya itu lebih dituduh sebagai Musa. Saya dituduh Musa. Oh, ini Muhammadiyahnya Muhammadiyah Salafi. Astagfirullah. Salafi ku opo? Saya sepakat dengan Pak Ketua Wilayah kemarin. Jangan alergi dengan kata-kata salaf. Itu kemarin kan sudah jenengan dengar lah. Baik, terus enggak saya sampaikan. Kemarin sudah kita bahas pertemuan-pertemuan. Jadi kita sekarang orang Muhammadiyah harus punya prinsip, seperti ibaratnya kita seperti ikan di laut, ikannya tidak ikut asin walaupun airnya asin. Maka di Muhammadiyah ada istilah purifikasi dan tajdid.
Kalau berkenaan dengan masalah muamalah kita tajdid. Tapi kalau berkenaan dengan masalah akidah, syariat kita purifikasi. Kembali kepada ma'ana ali washabi. Lihat lagi di manhaj tajih yang nomor 1, bahwa Muhammadiyah itu istimbatul ahkamnya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dulu sudah saya sampaikan detail. Jadi solusinya gimana? Kita harus punya prinsip lebih memilih ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Saya ceramah begini lebih memilih ridhonya Allah. Lah aku kemudian mencari ridhonya manusia, gak wani aku ngiling-ngiling nang model kereng-kerengan gini gitu. Resiko saya gak diundang lagi, itu aja. Tapi itulah saya lebih memilih menyampaikan mana sesuai dengan haknya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lah aku wedi ya rasa kereng. Gitu. Jadi itulah hadisnya jelas. Orang yang lebih memilih ridhonya manusia daripada ridhonya Allah, itu berarti imannya belum kuat. Termasuk nanti seperti Islam yang berkebudayaan, kita harus punya prinsip. Loh Pak, budaya itu apa nggak boleh? Budaya dalam konteks kaidah para ulama, al-adatu muhkamatun, tapi malam yukhalifi syar'a. Budaya itu boleh, ya kan? Adat itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, kita harus punya prinsip. Lek ngedusi keris gawe yoni-yoni, tolak. Apa mana kerisnya dipincet murup-murup gitu. Itu ternyata kan tuku di Sofi lah itu. Itu duduk keris petir, itu keris listrik gitu. Nah itu ya. Saya ceramah 1 bulan yang lalu ke Blitar itu kepingin roh ya. Oh main di sini saja nih. Oh ternyata di Kademangan dekatnya Kampung Coklat itu ya. Dulu di situ kan banyak orang PKI-nya juga di situ. Ya, makanya DKI ngono ya wis kadongan ya. Tapi alhamdulillah wis. Oke. Lanjut, ada yang lagi, Bu? Monggo, Bu, yang ke belakang, Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya buka hadisnya di dalam Sahih Adabil Islamiyah. Saya jawab dengan dalil. Saya khawatir kalau saya jawabnya itu tidak pakai dalil, nanti dianggap ngawur gitu. Ya, itu di adab Sahih Adabil Islamiyah. Jadi memang betul bahwa yang namanya mayit kalau sudah ada di dalam kubur, hadis yang sahih Rasulullah Muhammad SAW itu begini, Bu. Ketika Rasulullah SAW itu sudah mengubur jenazah, maka Nabi Muhammad SAW itu beliau itu nggak langsung ngadeg, nggak langsung ngalih. Tapi bukan talqin yang kita bicarakan di sini. Nabi Muhammad SAW ini dalilnya itu. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari fantahaina ilal qabri walamma yulhadu fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Jadi Nabi itu kalau sudah mengubur jenazah, Nabi itu duduk. Setelah selesai kan dikubur, Nabi duduk, plek. Kemudian para sahabat juga ikut duduk, plek. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu apa? Kemudian beliau ceramah. Kemudian beliau berceramah. Ngiling nih orang-orang yang ada di sekeliling itu. Sampai di dalam konteks ceritanya itu nanti jenengan akan lihat di paling bawah, baris yang paling bawah itu fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu. Ketika orang itu sudah di alam barzah, rohnya itu dikembalikan oleh Allah ke tubuhnya, seret. Baru kemudian datang namanya 2 malaikat. Lah ini namanya fitnah kubur. Ditakoni pertanyaan yang
disebutkan itu di sini. Rasulullah menyebutkan pertanyaan malaikat itu apa? Satu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lah kok orang ini fayaqulu la adri, saya tidak tahu. Pertanyaan kedua di situ, madinuka, agamamu apa? Lagi-lagi orang itu jawabnya la tadri. Ditanya lagi oleh malaikat, mahadzar rajulu alladzi bu'itsa fikum. Lagi-lagi orang itu tidak bisa menjawab. Lah setelah itulah ketika gak bisa jawab, fayunadi munadin minas samai an kadzaba fa afrisulahu minan nari faftahu lahu baban minan nar. Itu fitnah. Jadi jenengan di kuburan itu ditakoni son jawab apa ora. Engko lek gak iso jawab ya berarti masuknya kemana? Neraka. Termasuk di sini, masya Allah. Fayatihi min harriha wasumumiha fayudoyaku alaiya qabru. Dia itu tadi itu kan gak iso jawab toh. Takoni Tuhan gak iso jawab, takoni agama gak iso jawab, takoni Nabi gak iso jawab. Akhirnya kemudian ditampakkan itu neraka, panasnya api neraka dibuka untuk orang itu dan kuburnya disempitkan. Itu namanya azab kubur. Gitu ya Bu maksudnya ya. Lah itu ada, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini Nabi Muhammad, jadi kalau pas ketika ngubur jenazah selesai, Nabi Muhammad gak langsung pergi, tapi Rasulullah duduk di situ, plek. Kemudian ngasih tausiah kepada para sahabat, terutama yang berkenaan dengan azab kubur, pertanyaan kubur, fitnah-fitnah kubur. Insya Allah kita di ranting sini kan kalau habis ngubur gitu juga kan? Enggak duduk dulu, apa langsung ngalih, apa langsung melayu gitu. Itu bukan mengajari yang mati, tapi memberi nasihat orang yang datang. Makanya sebenarnya kalau berkenaan dengan masalah jenazah, wa yustahabbu limasyi'il janazati alla yajlisa qabla wad'iha. Ketika jenazah itu belum dimasukkan ke dalam kubur jangan duduk. Nanti kalau sudah dimasukkan dalam kubur dia duduk. Nah, nanti disitulah Rasulullah SAW akan memberikan pengajaran-pengajaran. Pak mubaliknya, Pak mudinya juga begitu. Setelah dikubur selesai duduk semua ngasih nasihat supaya orang yang nyelawat itu teringatkan tentang kematian. Tapi kalau kita biasanya kalau sudah di pemakaman itu kan gue ngadong jauh-jauh. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau talqin untuk orang yang meninggal, Muhammadiyah tidak pakai, adzan juga tidak pakai. Itu nggih Bu ya. Nggih. Terakhir Ibu dulu paling belakang. Apa yang harus kita usahakan sebagai yang masih hidup kepada orang tersebut, karena yang seperti saya di YouTube banyak ada bahwa katanya puas bahwa 7 hari 40 itu bukan kita ngambil punyanya orang lain, dulu misalnya, tapi ada ulama salaf yang zaman siapa atau Sultan Atom atau siapa itu mengajarkan itu, maka kita itu mengikuti itu. Baik. Saya punya bukunya, penelitian dari saudara kita sendiri juga, meneliti dalil-dalil yang dipakai, terutama pengakuan-pengakuan dari ulama salaf itu. Jadi manhaj tarjih kita itu Rasulullah, kemudian para sahabat, dan apa yang distatementkan, katakanlah distatementkan oleh salah satu ulama yang disebut salaf, di Muhammadiyah tidak bisa dijadikan patokan hukum.
Patokan hukum di Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan thariqahnya para sahabat. Katakanlah yang berkata adalah tabi'in. Maka ini bisa diuji material. Apakah betul tabi'in itu mengucapkan itu, dan apakah betul itu dianggap sebagai sesuatu yang sunnah? Caranya adalah ada tidak perbuatan-perbuatan para sahabat yang melakukan itu. Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan itu? Kalau tidak, berarti ini hanya kaulnya seorang tabi'in. Maka dalam ranah ijtihad, di dalam ranah istinbatul ahkam ini maka tidak bisa dijadikan patokan hukum. Makanya Muhammadiyah tidak merekomendasi. Gitu loh Pak. Jadi tidak semua kaul kata-kata salaf itu bisa dijadikan patokan rujukan hukum. Tidak iso. Kita ini kadang-kala juga gak paham salaf itu apa, dan juga tidak paham istinbatul ahkam yang benar itu kayak apa. Pokoknya ini ulama salaf loh, ini ulama salaf loh. Tapi kemudian tidak memahami bagaimana konteksnya salaf, sehingga ada sok-sokan menyebut salafi, padahal ya duduk salafi tapi talafi. Itu ya. Muhammadiyah itu paling salaf, tapi tidak pernah ngaku-ngaku salaf. Tapi Muhammadiyah pemahamannya lebih cenderung sururi, gitu ya Bu ya. Jadi di manhaj tarjih yang dulu pernah saya sampaikan bahwa kaul seseorang salaf, apalagi cuma satu orang, itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Kita lihat uji materialnya dulu, termasuk uji sanad rawinya dan sebagainya perlu kita anu dulu. Termasuk talqin itu kan katanya dari tabi'in, tapi di uji material ternyata para sahabat tak pernah melakukan, kemudian Rasulullah juga tidak pernah melakukan. Nah berarti ini bertolak belakang dengan itu tadi, gitu ya Bu ya. Makanya Muhammadiyah tidak merekom itu. Ngaji ini malah melayu rono ini ya. Tadi bicara tentang masalah sombong, tentang cukup? Yang meringankan itu begini, Bapak Ibu, Nabi cuman bilang yatsba'u al-mayyita salasatun, yang mengikuti mayit itu 3. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini yang mengikuti mayit. Yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 balik, keluarganya balik, hartanya balik. Wa yabqa wahidun, yaitu amalnya. Untuk supaya azab kubur itu bisa diringankan, ya adanya pembiasaan di dunia inti untuk jadi orang baik. Jadi orang baik, akidah yang lurus, amal perbuatan yang baik, itulah yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Insyaallah. Pak wongnya kadung mati itu Pak. Maka di antara doa yang paling afdol untuk orang yang mati adalah mintakan ampunan. Di antaranya diajarkan Nabi apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi tetap orang yang di kuburan itu, dia itu adalah bertanggung jawab dengan amalannya sendiri. Itu saja jawaban saya. Mulai sekarang kita harus bertobat. Apalagi kalau ngikuti usianya Nabi 63 tahun. Kalau ada usianya 63 tahun siap-siap. Kalau ada yang usianya 62 tahun kurang, saya kira cukup. Sudah 7:30. Habis ini lanjut lagi ke Bumi Ayu saya nanti. Apa itu? Panjenengan. Oke, monggo. Nambah atau tanya nih Pak? Konfirmasi aja. Dulu pernah ada penjelasan dari Ustaz, saya tidak mengenal namanya. Ketika azab kubur itu artinya semuanya itu akan mengalami azab itu, termasuk yang dicegat bumi itu. Tetapi bagi yang mendapat apa itu waktu dari Allah,
itu setelah itu baru ditampakkan hamparan seluas mata memandang. Tetapi bagi yang kaget dilanjutkan dengan bacaan yang mengerikan. Ini bagaimana? Baik, tadi hadisnya sudah saya buka jelas. Orang-orang yang disempitkan kuburnya itu adalah orang-orang yang dia tidak mampu untuk menghadapi fitnah kubur tadi. Saya bukakan lagi. Tadi sudah tak tutup, sekarang tak buka lagi. Coba jenengan amati yang di sini ini tadi. Ada pertanyaan. Baris yang nomor 1, 2, 3. Itu kan di baris ketiga sebelah kanan sendiri dia tidak bisa jawab pertanyaan itu. Akhirnya apa? Muncul kalimat fa'afrisu lahu min narin waftahu lahu baban ilan narin fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyaku alaihi qabruhu. Nah, ini dalil orang-orang yang disempitkan kuburnya, yang ditampakkan nerakanya, dia mendapatkan rasa panas daripada neraka itu adalah orang-orang yang tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat ini. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ini ketika pembiasaan di dalam dunia dia soleh, baik, akidah yang baik. Makanya tadi saya bilang, ketika Allah itu kemudian membuka sebuah pintu ampunan, ketika ada orang yang berdoa, termasuk di sini. Bapak coba lihat di sini ya. Pas ketika kita itu sholat, nah itu kan kita itu memperbanyak orang yang sholat. Itu diantara sesuatu yang bermanfaat. Coba lihat di sini ya. Ma min mayyitin tusalliya alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa sufya'u lahu. Ya, tidaklah seseorang mayit yang dia disolati oleh sekelompok umat dari kaum muslimin yang menyampai 100 orang. Maka 100 orang ini akan mampu memberikan pertolongan kepada mayit tersebut. Itu kalau Allah mengizinkan. Di dalam riwayat yang lain itu tidak 100, tapi 40 orang. Arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang yang sama sekali tidak menyekutukan Allah itu mampu memberikan syafaat kepada si mati. Tapi tetap amalnya yang mati itu juga berpengaruh. Orang tahu sholat kok, masa sing nyolati wong 1000 ya ora bermanfaat sama sekali. Nah, itu makanya tetap amalan dia di dalam dirinya di dunia itu tetap. Makanya nanti kalau di posisi ini, amalan dia itu akan berpengaruh pada dia mampu jawab pertanyaan atau tidak. Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan, ya kuburnya disempitkan dia. Makanya doanya orang Jawa dulu itu apa toh? Jembaro kubure. Itu. Oh, terus mana? Terus? Aku Gusti. Oh, di aku Gusti. Ya, itu diantaranya itu kan Pak. G. Jadi jawabannya ada di dalam riwayat ini, monggo. Nah, ini sudah kita bahas dulu di Asyura bab jenazah sudah selesai. Kitabnya mau katam ngaji di sini tiap hari Rebu. Tadi Rebu ke 1. Oke. Kemarin bab Rebu yang lalu membahas tentang adabnya tidur. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.